Halo masyarakat tanpa stigma, balik lagi di Indonesia tanpa stigma. Di obrolan tanpa stigma. Oke. Ya kali ini kita akan bahas lagi nih terkait isu-isu unik lah ya di anak muda ya. Iya. Kita nggak mau membuat apa ya narasi isu itu nakal atau apa, tapi unik kan itu unik kan ya. Karena hanya terjadi beberapa momen aja kali ya. Suatu hal yang lumrah lah sebenarnya kita temuin gitu. Cuman ya jadi unik aja kalau kita bahas di sini gitu. Sekarang kita ditemenin sama siapa Kak? Kenalin dirinya. Halo teman-teman, saya Lasma Natalia, biasa dipanggil Lasma. Oh, kita ditemenin sama Kak Lasma di sini mau ngobrolin soal fenomena siswa yang hamil nikah dan dia dikeluarin dari sekolahnya. Mungkin fenomena itu udah jarang diberitakan kali ya untuk kali ini. Iya, sekarang ini. Tapi gue yakin teman-teman tuh nggak asing sebenarnya dengar berita-berita yang dimana ada siswa yang hamil di luar perkawinan gitu ya, dan dia masih menempuh pendidikannya di sekolah, terus harus terhambat dan sebenarnya dikeluarin sih ya, kebanyakannya dikeluarin. Ada juga yang keluar sendiri karena tekanan mental. Iya, gitu. Ini ya intinya mereka harus tidak bersekolah di situ lagi lah, gitu. Entah itu masalah dikeluarin atau masalah mereka malu dan mundurin diri, gitu. Nah, cuman kalau menurut gue sih harusnya kalau siswa hamil harusnya biasa aja sih. Biasa aja ya. Maksudnya selama kehamilan itu tidak mengganggu proses pembelajaran dia sebagai siswa gitu ya fine aja gitu. Atau kalau perlu ya cuti juga nggak apa-apa kali ya, dan tanya cuti pun paling beberapa bulan ya, sih gitu. Pas sudah melahirkan. Iya, pas sudah hamil tua lah ya cutinya. Cuman gini ya, apa ya? Ya kebanyakan dikeluarin dan keluar sendiri. Pokoknya keluar lah ya. Iya, pasti intinya itu otomatis keluar lah ya. Nah, itu. Entah dikeluarin atau keluar sendiri. Nah, kita mungkin ini ya nanyain sudut pandang dari seorang Kalasma. Kalasma ini juga dia kayak penggiat HAM gitu. Kan kalau siswa itu kan punya hak belajar ya. Itu masuknya ke hak belajar ya. Mereka tuh harus mendapatkan pendidikan yang sama dan setara bagi setiap orang. Ya mau hamil atau tidak, harusnya dia dapat kan. Dan gue yakin Kalasma juga pernah jadi siswi kan dulu. Pernah dong. Nah, itu langsung gede. Nah, iya makanya mungkin langsung gede terus ke bawah. Kenapa kita undang ke sini tuh kan? Karena okay, kan kita bertiga ini kan berpengalaman lah jadi siswa dan siswi gitu, dan bukan berpengalaman ini ya? Bukan. Anjing gue Pin. Anjir. Gue pikir bakal serius lo Pin. Iya. Ternyata sama juga anjir. Saya dari tadi kalian tegang banget. Iya, kayak ini kenapa dah gue di antara dua manusia ini? Takut gitu. Iya. Aduh. Iya, tanyain aja lah Pin deh. Gimana nih? Iya, kita tuh sebenarnya yang ngundang Kalasma di sini tuh pengen nanya-nanya nih ke sudut pandang kakak gitu, sebagai orang yang pernah bersekolah gitu. Dan kakak juga sekarang menggiati isu-isu HAM lah gitu kan, bisa dibilang kayak gitu. Dah kakak juga seorang wanita gitu. Nah, gimana sih Kak sudut pandang kakak gitu? Satu. Udah kayak itu dia. Kita langsung harus bawa buku tulis kayaknya Vin. Satu, PowerPoint-nya teman-teman udah terlihat nih, ada PowerPoint ya. Ini begini kali ya. Satu like ini ya. Nanti gue sebut satunya berkali-kali, lihat aja. Setiap orang, setiap anak gitu, dia berhak atas pendidikan. Oke, sorry. Yang dikatakan anak tuh batasnya sampai berapa tahun sih? Berapa ya? Pokoknya beberapa undang-undang kan berbeda referensi tuh, tapi biasanya yang 17. 17 18 ya toh? Gue lupa. Kalau untuk pendidikan apa sih? 18 gitu. Tapi Nanti kelas cek 3 ya. itu 18 sih. Biasanya 17 atau gue lupa, ada undang-undang yang 17, ada yang 18 sebenarnya. Setelah 17 tuh biasanya udah dianggap dewasa. Wah, nanti diragukan ya kehukuman gue. Masa lu kagak tahu? Karena gini, ada undang-undang lain tuh dia 21 tuh pakainya. Oh iya. Gue lupa ya kan, bener kan undang-undang ada macam-macam perkawinan ya. Perkawinan, jadi perempuan sama laki-laki tuh umur dewasanya beda.
Terus kalau ada undang-undang yang lain tuh 17, tapi kalau KTP secara administrasi kependudukan dianggap dewasa setelah 17 tahun. 17 tahun. Tidak, kita pakai itu ya. Itu aja lah ya. Itu aja. Oke. Nah, karena biasa kan orang dapat SIM 17. Tapi terlepas dari itu ya, mau dia ada 17 atau enggak, setiap orang punya hak atas pendidikan. Itu dulu deh gitu. Mau dari latar belakang apa, posisinya gimana, tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap warga negara pun. Nah, jadi kalau misalnya konteksnya nanti ke gimana nih, gue mau bilang dulu ada bukan gue ya, tapi gue pernah kalau Kalasma juga nggak apa-apa sih. Enggak juga tolong ya. Sorry. Enggak. Jadi gini, dulu pernah melihat kasus inilah gitu. Waktu gua juga sekolah. Wah, terus orang-orang nyari sekolah gua di mana? Iya. Ada lah di suatu sekolah gitu lah ya. Ya intinya, tapi enggak, maksudku itu banyak terjadi di sekolah-sekolah kan. Nah, terus pas kejadian biasanya ya langsung dikeluarin. Yang akan kita cek sebenarnya pengaturan di hukum kita gimana sebenarnya, ada nggak sih pelanggaran hukum terhadap itu? Nggak ada kan? Itu nggak ada ya, harusnya nggak ada. Tapi selain itu gini, kalaupun ada kejadian-kejadian itu, harusnya mekanisme sama respon sekolah tuh gimana? Nah, gue lebih tertarik yang sana gitu ya? Jangan sampai pokoknya kan gini, kenapa orang disebut remaja nakal misalnya, atau ya biasanya kan yang dicap tuh remaja nakal ya. Aku ingat banget remaja nakal itu ini kan katanya gitu. Terus ketika orang udah dianggap remaja nakal atau anak nakal, di stigma, udah tuh kayak susah lepas. Kayak kalian pernah nggak sih ngerasa lu salah dikit langsung diapain itu kayak ke bawah terus sampai satu guru sampai semua guru itu sampai aja satu ya mau guru baru juga ntar pasti dia akan kenal lah gitu kayaknya bener kan. Nah, jadi memang guru-guru stigma itu bahaya. Itu yang pertama, stigma tuh bahaya kan. Lu sekali kena stigma susah tuh lepas, sampai orang mungkin wah berubah nih gitu ya. Jadi apakah misalnya gimana aku ngomongnya ya, kalau tapi kan itu secara normal lah, mungkin sebagian orang akan lihat ya ini nggak baik gitu. Tapi apakah dunia pendidikan langsung sesuatu yang nggak baik itu hukumannya atau sanksinya adalah dikeluarkan dari sekolah, atau dia kemudian tidak dapat sekolah dimanapun? Malah ketika dia di stigma lah, apalah namanya, melanggar dalalan dengan versinya masyarakat pada umumnya ya, akhirnya dia malah nggak bisa bersekolah, nggak bisa dapat pendidikan, kualitas hidupnya juga jadi nggak kemana-mana. Ya nggak pernah nggak? Kalian ketemu temen nih, misalnya nggak usah lah kita ambil dua nikah apa gitu ya, dikeluarin dari sekolah. Sekolah mana yang mau ngambil? Itu yang pertama. Dia bisa sekolah lagi di mana? Akhirnya nggak dapat pendidikan apapun. Akhirnya dia mungkin menikah muda gitu ya, atau luntang lantung. Ya akhirnya itu juga mempengaruhi kehidupan ekonomi, kualitas kehidupannya ke depan. Akhirnya dianggap sampah masyarakat, nggak dapat akses apapun. Akhirnya ya merembet lah kemana-mana, problemnya jadi beberapa layer gitu. Jadi menurut aku yang penting itu sebenarnya bagaimana kita melihat institusi pendidikan, anggaplah begitu ya, atau ruang pendidikan tuh fungsinya apa sih? Apakah cuma sekedar ijazah, atau sebenarnya di situ orang kesempatan untuk dididik baik secara emosional, intelektual, karakter, gitu-gitu kan? Dan bukan berarti ketika dianggap salah ya, karena definisi normal kan kadang orang beda-beda nih. Tapi kalau itu tuh dianggap salah, apakah langsung udah keluar gitu? Apakah nggak ada kesempatan orang ini ya kan tetap mendapatkan si akses itu sambil ya nggak gimana aku ngomongnya ya, jangan-jangan kan gini, gue pernah dengar satu quotes, pendidikan itu bukan masalah ijazah tapi perubahan pola pikir, ya kan, perubahan pola pikir atau
bukan berarti kita sekolah jadi wah ijazah keterima kerja dan memang itu akan berdampak ya, cuma saya kan nggak cuma sebatas itu ya ruang pendidikan gitu loh. Jadi akhirnya ketika cuma solusinya dikeluarkan, di stigma, ruang pendidikan nggak jadi tempat yang seharusnya gitu loh untuk belajar ya. Iya kan, sih menarik ya, tapi itu juga jadi menarik ya, kayak apa, membangun pola pikir ya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini juga sebenarnya kayak salah apa ya, kayak ada misinformasi gitu dari sekolah dan ke muridnya gitu, kenapa hal itu bisa terjadi kan. Kayaknya ada gap itu nggak sih, kayak sex education-nya mungkin nggak ada di situ. Iya, nah itu termasuk sih. Jadi kayak misalnya apakah jangan-jangan sekolah nggak punya mekanisme kalau kejadian-kejadian seperti ini terjadi, apa yang harus dilakukan oleh sekolah gitu. Apakah memang harus langsung dikeluarin gitu? Jangan-jangan itu hanya sekedar nama baik sekolah. Oh, menjaga nama baik. Iya kan, jaga nama baik tuh biar udah gitu. Atau memang mungkin agak ini ya, kasar, bukan kasar ya, maksudnya agak ini banget nih. Cuci tangan. Anjir. Ngerti nggak cuci tangan maksud aku kayak ya udah gue nggak mau nih berurusan yang sama yang gini-gini. Udah lu urus dulu aja gitu. Kan itu lah dari sini gitu ya. Itu tuh jahat banget sih, tapi kalau kayak gitu ya. Emang jahat. Tapi bahasa gue ini banget ya, cuci tangan gitu kayak ya udah. Tapi emang kejadiannya sih emang nggak ada bahasa lain sih, emang jahat sih. Dan apa yang kakak ceritain dari tadi tuh emang aku nangkep dan emang aku ngeliat juga gitu hal yang sama gitu ya, pandangan kita tuh sama gitu. Bener juga sih apa yang tadi diomongin, makanya tadi gue nyimak aja kan. Sih bener juga nih. Nah, gue ada cerita menarik nih. Jadi ada satu kenalan gue, dia itu bergerak di bidang ini. Dia tahu nih banyak remaja ataupun anak-anak muda yang mungkin belum siap merit, tapi bobolan nih punya anak. Nah, si lembaga ini dia concern untuk mendampingi si ibu muda ini sampai lu siap mental ngurus anak ya kan. Terus kadang anaknya boleh, aku lupa sistemnya dititipkan atau gimana gitu, tapi ketika berhasil ternyata si orang-orang ini jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupannya ketika didampingi itu ya. Iya, berarti artinya seharusnya sekolah menerapkan itu nggak sih? Bisa jadi. Gue kan nggak bisa nuntut sejauh mana nih kita bisa nuntut, karena kayaknya di aturan pendidikan nggak ada. Untuk ya itu kan? sih ya. Iya nggak ada kan perlindungan anak. Ya mungkin ada, mungkin lebih ke pendidikan tadi yang lu bilang pendidikan seksual yang sehat gimana, terus pendidikan perlindungan terhadap hak pendidikan itu mungkin ada diatur, tapi kan nggak ada lebih jelas lagi soal itu ya pendampingan atau misalnya apa ya, kayak kata Kevin aja ya udah deh mungkin ini kita secara kasat mata aja ya, kita nggak usah bohong lah, kayak gue aja misalnya ada temen gue yang tiba-tiba ngelendung gitu perutnya, nggak mungkin lu nggak liatin, nggak mungkin lu nanya lu kenapa kok bisa, ya nggak sih. Orang beda-beda norma, lagi punya norma sosial dan norma agamanya ya kan. Tapi gimana nih supaya minimal aja hak pendidikan dia nggak hilang. Hak pendidikan dia nggak hilang. Gitu sebenarnya. Itu sebenarnya ya agar tidak hilang juga bisa dengan cara yang tadi, seharusnya sekolah juga punya mekanisme ya, balik lagi ke situ ya. Kayak kemungkinan ini tuh nggak bisa lu tutup dengan sebuah larangan lah ya. Kan tapi kebanyakan gitu ya, kayak larangan yang episode sebelumnya itu juga membahas terkait larangan pacaran. Nah mungkin dari pacaran dilarang terus sembunyi-sembunyian, nggak ada apa ya namanya, nggak ada informasi terkait sex education, lu harus pakai malah kemana-mana jadinya kan, malah kemana-mana gitu. Nah mungkin di situ juga apa ya, ini sekolah tadi bener ya harusnya membangun pola pikir gitu, bukan kedisiplinan pola yang pikir dan karakter ya. Stigmanya sih yang menurut gue menyebalkan itu, karena ketika ada siswi yang hamil, pasti guru-guru akan menganggap minimal ini anak itu sudah melakukan tindak pasti, karena kan yang nggak mungkin kalau tiba-tiba melendung gitu kan nggak mungkin kan, pasti ada prosesnya kan gitu. Iya makanya kan itu kan nggak mungkin gitu, mahal bayi tabung. Iya itu malah nggak masuk akal. Makanya kan pasti ada proses begitu dulu kan. Nah
proses begitu-begitunya itu tuh yang dilihat gurunya itu doang itu. Maksudku tuh gitu. Okay. Tapi gurunya tuh nggak melihat kalau ini orang itu lagi ngandung nyawa orang lain. Ngerti nggak sih? Gitu, maksudku tuh gitu. Kenapa ini guru cuman melihat sekedar dari itunya aja gitu, kenapa? Dan gitu. pas ngeliat itu pakai sudut pandang apalah Iya. moral yang dia bawa gitu Nah ya. iya, negatif aja udah pikirannya kayak wah ini anak nih mesum nih. Jadinya bisa hamil kayak gini. Ya Terus lu kadang ya dia lu ceritain ke ininya ya, jadiin contoh ke siswa lain bahwa lu jangan kayak si dia. Nah, itu yang lebih parah kan? Itu parah banget. Oke. Jadi contoh kasusnya bukan jadi malah diumbar, Nah, coba iya, orang gitu. Jadi stigma edarnya. Nah, menurut gua buat yang begitu sebenarnya gini. Gua mau ngomong apa tadi? Nah, jadi maksud gue gini. Nah, itu menarik tuh. Kenapa langsung di stigma? Harusnya yang digali oleh peran guru, peran pendidikan, ya kan nggak cuma guru ya di dalam satu sekolah ya. Misalkan itu sistem. Kenapa itu terjadi? Ya kan misalnya gitu. Apa faktor-faktornya? Ya kan banyak faktor pendukung, termasuk kalian bilang tadi jangan-jangan nggak dapat pendidikan seks sejak dini gitu, pendidikan seksual sejak dini, dia nggak tahu mana yang bertanggung jawab, mana maksudnya dia belum bisa mengukur misalnya apakah kalau saya lakukan ini sekarang berdampaknya ke masa depan atau kesiapan mental saya dan sebagainya, bisa ke sana kan. Nah, jadi apalagi di tengah sekarang teknologi informasi yang sangat berkembang. Ya kan, kalau gini, siapa sih kalian dulu gini, makin dilarang kalian makin pingin coba nggak? Oh kita. Iya kan, kalau gue mah nggak. Kalau kamu betul Nah tapi itu jadi menarik kan, ternyata semakin dilarang dan nggak bukan gini ya, ya harus dikasih bukan alternatif ya yaudah pendidikannya kasih ruang sebenarnya. Sedangkan kalau cuma lu salah tapi nggak digali mungkin kan banyak faktor tuh. Kenapa apa ya, dulu ibu aku sih lumayan paham yang gitu-gitu ya, dia bilang ya banyak faktor kenapa misalnya remaja jadi dalam artian dicap nakal misalnya, dia bilang gini, kenapa sih orang sering keluar rumah, jangan-jangan di rumah dia nggak dapat kasih sayang, kenyamanan. Kenapa sih ada banyak gua lah ya kayak cewek-cewek pingin cepet dapat pacar, jangan-jangan di rumah dia nggak punya teman cerita. Kenapa sih banyak orang misalnya, atau kenapa sih kalau cowok pingin diakui, jangan-jangan ya memang dia selama ini nggak dapat ruang eksistensi, gue bisa mengembangkan diri di bagian apa, ya gitu-gitu tuh. Jadi kan faktor-faktor itu butuh dicari sebenarnya dan diselesaikan, dicari solusinya. Gue ingat banget, mungkin karena latar belakang pekerjaan mama kali ya, ibuku, gue tuh dan menerima pendidikan seks dari dini ketika zaman itu tidak ada. Jadi nyokap tuh gue tuh ngajarin dengan cara dia lah ya, gini tuh jangan dilakukan. Misalnya jangan mau ya pagi, dia lebih melindungi gue lebih dari gini. Kalau misalnya ada om-om nakal gitu ya, ada pria-pria genit, ibu ngomong gitu aja ya. Atau ada orang-orang yang secara ini mau hal-hal privat tuh bagian mana, diajarin sama nyokap gua. Dari gue inget banget SD tuh. Dan itu zaman tahun gue SD tuh tahun berapa ya? 2000-an lah, nggak begitu. Aku belum lahir sih. Nah, enak aja. Ya mau mulu emang, tapi ternyata kalau kata anak sekarang privilege nih, itu mengubah pola pikir gua. Satu, gua jaga diri dalam artian yang begini apa, hubungan seksual itu tidak boleh gua lakukan tanpa pertanggungjawaban gitu, misalnya dulu nggak boleh gitu, atau gua harus dewasa dulu. Dan kalau ada orang dewasa atau siapapun yang berniat melakukan bahkan gini ya, nggak tahu ya, dulu nyokap gue kan nggak ngerti KS ya sebenarnya, tapi gue paham sekarang, yang nyokap gue ajarin itu dulu itu KS. Penamaannya belum KS namanya, belum kekerasan seksual. Terus bentuk kayak ininya betul ada, yang gitu-gitu. Nah jadinya kan iya kalau semua anak dapat itu, baik itu di rumah atau sekolah, menarik ya kan. Ini daripada gini, menurut gua ya, pendidikan seks itu bukan diajak nonton film porno,
menurut gua. Iya sih. Tapi kan apa ya, bukannya gimana, ini mungkin bisa beda pandangan dengan teman-teman yang lain gitu, tapi ada cara lain gitu loh yang harus diajarkan gitu. Tuh, Mbak Artis dengerin tuh. Artis. Enggak. Gini. Bukan jadi salah, tapi gini, maksud gua ya yang namanya industri perfilman lah, industri apa, gua nggak mau ke sana arahnya, tapi ini gua ngomongin soal akses buat anak-anak gitu, hak pendidikan anak. Gitu, salah ngomongnya gue ya. Itu tuh tarikan. Nggak, tapi itu menarik ya. Dan apa yang didapatkan Kalasma dari orang tuanya itu jarang loh yang kayak gitu. Iya nggak sih? Dan sekolah seharusnya yang menjadi rumah kedua kan? Harusnya kan sekolah itu rumah kedua. Itu menyadari bahwa kekurangan yang diajarkan orang tuanya itu apa aja. Misalkan kayak tadi itu kan nggak semuanya orang lakukan. Bahkan gue juga curiga kayak gurunya juga punya anak misalkan, dia juga nggak mengajarkan itu ke anaknya misalkan. Gue curiganya sih itu ya, karena nggak kepikiran dia bagi di sekolah gitu dengan anak-anak barengnya, iya nggak sih? Guru gua nggak ada sih nggak bagi-bagi kayak gitu. Iya makanya. Dia nggak ada pengalaman itu. Iya. Gua pikir sih kayak gitu. Kayaknya kita taunya malah dari tempat-tempat yang lain kan? Iya. Jadi informasi yang datang salah kan? Iya makanya gitu. Gua tuh emang guru tuh ngasih tahu kayak seks maksudnya perbuatan-perbuatan yang melanggar susila kayak termasuk seks gitu ya, itu tuh dilarang, kayak ya cuma sebatas kita nggak boleh megang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh megang dada cewek misalnya, atau nggak boleh megang ini cowok gitu, tapi nggak dikasih tahu alasan apa ya yang logisnya gitu. Ya nggak boleh, kenapa ya, itu gara-gara cuma melanggar kesopanan agak gitu. Ini ya. Iya. Ketika orang Indonesia menggambarkan mengumpamakan hal-hal privat tadi dalam ini dan itu sebenarnya menunjukkan ketabuhan kita untuk ngomongin pendidikan seksual. Gue pernah denger itu kayak iya ya gitu. Nah terus kalau gue sendiri, gue kadang memang ragu nih bahasa kesehatannya seharusnya apa. Biasanya makanya kan gue bilang hal-hal privat gitu, karena itu kayak orang nangkap hal privat secara tubuh kita di mana gitu. Dan ternyata kan gaya bahasa lu dari tadi ini itu menunjukkan ketabuhan. Iya. Kayak gue ngomonginnya apa nih? Ya jangan-jangan memang karena nggak dapat ini. Iya sih ya. Jadi kita aja segan untuk ngomongin ini ya. Iya. Makanya gitu. Betul. Ya maksudnya gimana ya? Pengalaman gue sebagai siswa gitu ya. Ya emang guru gue kayak gitu. Dia cuma ngelarang tanpa ngasih tahu alasan yang logis, dan apa sih mentok-mentoknya mereka ngasih tahu tentang seks itu cuma di biologi doang. Dan itu cuma nunjukin gambar pi ya sama V itu doang gitu. Dan itu dia ngejelasinnya ya ngejelasin cara biologis gitu. Kayak misalnya V kan ada bagian-bagian apa-apanya. Nah, ya gitu-gitunya doang gitu. Tapi nggak dikasih tahu apa penggunaannya, terus dampaknya apa. Iya, dampaknya apa gitu. Bahkan waktu itu aku ingat banget sama mamaku, selain dia mungkin secara background agama lah gitu, gue juga diajarin, tapi mama tuh lebih bilang gini, kesiapan mental untuk seketika sudah melakukan hubungan seksual lalu menghasilkan anak, mau nggak mau kan ada pertanggungjawaban tuh selanjutnya. Nah mama bilang nggak tahu ya, gue ngerasa banget tuh pendidikannya tuh gini, kesiapan untuk bertanggung jawab itu tuh lebih, menurut gue lebih advance lagi kan. Lu nggak cuma mikirin di sini. Nah kan ketika kita diajin gitu ya gue belum cukup dewasa nih untuk menanggung segala sesuatu. Orang kan lebih bertanggung jawab sebenarnya gitu. Terus pendidikan yang gue dapat itu juga ngomongin soal siap nggak misalnya sambil sekolah, misalnya mengurus anak sambil atau misalnya sambil bukan sekolah juga ya, tapi poinnya adalah dengan umur sekian lo nggak cuma mikirin diri lo sendiri misalnya. Iya, jadinya bisa nggak jadi yang cara berpikirnya iya ya, ini soal menjadi bertanggung jawab gitu. Tapi jadi, itu menarik, jadi mengajak
Kalasma berpikir Iya, kan. benar. Diajak membayangkan gitu gimana kalau kejadian ini. Ya itu harusnya gitu kan, ya Iya. hanya sekedar larangan, tapi Iya. bayangin ketika lu megang punya perempuan tanpa Iya, izin, iya. apa yang Nah. akan Oke, muncul misalkan konsekuensinya dia apa? konsekuensinya apa, itu harusnya dijelasin sampai situ ya. Iya, bukan diomelin doang Iya, gitu. Diomelin doang kan gue makin kepo. Iya. Iya, enggak maksudnya bener kan anak-anak Iya, iya, dan iya. anak-anak itu kan terjadi juga Bener, sama bener. siswa dan siswi di sini gitu kan. Kalau makin dilarang ya mereka bakal makin penasaran. Bahkan mereka bisa nyari-nyari sendiri dan mempraktekkan sendiri, dan itu menurut gue bahaya. Ya nggak sih, kayak kalau apalagi sampai praktekin sendiri gitu ya, wah itu tuh kayak ya kayak yang terjadi sekarang aja di sini. Iya. Yakin siswa sampai sekarang kayak gitu, yakin gue. karena template-nya gitu-gitu aja gitu. Ketika ada yang sampai ketahuan hamil juga ya paling cuci tangan tadi kayaknya. iya itu. Dan Stigma. satu sih ada lagi permasalahan selain adanya informasi yang miss ya. Iya. Kayak terkait apa ya? Relasi kuasa antara laki-lakinya itu sih. Ketika pacaran. Iya nggak sih? Iya. Oh, laki-laki sering ini kayaknya ya berkuasa terus dia minta apa pembuktian kasih sayang dan Nah, seks iya dan benar. segala macam. Nah, itu tipu daya muslihat. Nah, itu juga Iya. kayaknya ada permasalahan Iya. itu, dan yang merugikannya banget lagi gitu. Ketika hamil laki-lakinya bisa aja kabur dan nggak ada tanggung jawab. Tuh. Nah, ini ngomong agak-agak ngomong pertanggungjawaban kan? Iya. Itu dia. Iya. Malah jadi ceweknya yang sendirian gitu, Betul, menanggung malu, menanggung benar. apa gitu. Dan Emang- itu stigma lagi kan? Iya. Kan yang maksudnya yang melakukan 2 orang. Kenapa yang Kenapa disalahin perempuan kenain doang? Cewek. Hmm. Itu dia. Berarti kalau misalnya dikeluarin ya yang dikeluarin berarti yang hamil doang gitu ya. Iya kan? Cowoknya kan bisa Ternyata aja tidak belum- mengakui. Belum tahu kan Oh, sama iya, sama siapa iya. kan dia. Gitu. Bisa aja cowoknya. Nggak tahu kan gitu. Padahal di situ ada kerjasama, bukan kerjasama, maksudnya relasi kuasa cowoknya untuk memaksa, misalkan yang memaksa Iya. hal-hal yang Tapi emang kebanyakan kejadian kayak gitu loh kan, Tom. Jadi emang cowoknya lebih ya karena lebih berkuasa dalam suatu hubungan itu, jadi bisa melakukan apa aja. Dan ceweknya kan lugu kan, biasanya kan gitu, ceweknya lugu, cowoknya ya cowok itu sudah nonton bokep dari SD lah, gua yakin banget itu, yakin gua. Nah, Cowok itu gara-gara pendidikan kayak gitu ya. iya misalkan ya. gitu, karena Kayak kan nyoba segala macam. nah itu, apalagi cowok kan ya biasanya kan kalau udah sunat tuh kan suka ya begitulah dimain-mainin ininya, jadinya kan mereka penasaran juga kan gitu. Sedangkan cewek kan nggak ada proses yang kayak gitu ya. Jadi menurut gua sih cewek lebih lugu dan tabung ngomongin seks daripada cowok. Nggak selalu sih, Vin. Oh iya. Ada juga gue nggak tahu ya, tapi gue merasa gue melihat sebenarnya kedua bukan yang informasi yang menurut kalian harusnya itu didapat dari tempat-tempat yang lebih mengajarkan cara berpikir, itu dicari tempat lain, itu kan nggak diakses cuma laki-laki ya, perempuan juga gitu. Semua orang bisa akses itu sebenarnya. Tapi mungkin sasarannya adalah orang-orang yang nggak terlalu paham. Gitu, bisa jadi sih menurut gua. Iya. Nggak boleh juga kita stigma. Iya, Cewek stigma lugu. lagi ya. Cewek jangan lugu, kayak cewek gitu. Iya, cewek nggak Pak. tahu apa-apa Aduh, gitu gua ya. stigma di sini. Aduh, kayak kan namanya kartu tuh merah. enggak, kan itu berproses ya menurut gue ya. Gue juga dulu kayak oh ini salah nih cara berpikir gue yang ini, oh cara berpikir gue yang begini gitu. Iya, Tapi seperti itu ya. kalau dominasi gue sepakat karena Iya, ada dominasi di situ ya. struktur sosial kita kadang-kadang mengajarkan, bukan kadang-kadang ya, adalah yang mengutamakan laki-laki harus lebih berkuasa Nah, gitu. Struktur Berkuasa sosial. dalam artian tuh kuasanya jelek, mendominasi, gue yang lebih jago gitu ya ya. contohnya aja ini kali, kepala keluarga adalah bapak. Oke, tapi mungkin lebih daripada begini, bukan kepala keluarga ada bapak. Kalau gue lebih bahasanya ngambilnya yang ini, pembagian peran dalam artian, gue ingat tuh ya, ini mungkin pengalaman kasus kali ya, banyak banget perempuan yang dilarang bekerja atau misalnya lu cuma ngurusin rumah dan itu diakses ya, sosial dia apa dan sebagainya, karena supaya bergantung sama suaminya. Oh iya. Tapi kayak atau sama pasangannya. Tujuannya supaya si pria bukan dalam konteks bertanggung jawab ya, tapi pingin Menguasai, diakui, ya. dihargai dalam konteks gini ya, menguasai lebih cenderung lebih negatif auranya gitu lah. Karena duit dari jerih payah si cowok ini kan udah habis sama Mengendalikan. dia. Jadi
jadi Itu udah konteksnya yang diinin sama gue nih. bukan dengan relasi ini ya yang seimbang, Iya. setara gitu, saling. Tapi kayak gue yang ngatur nih, mendominasi ini. Jadi kesannya lebih negatif. Karena gini, kalau dibilang ya kan prinsip orang bisa beda-beda ya. Cuma kalau hanya terjebak ini kepala keluarga ini yang cari nafkah dan sebagainya, zaman udah mulai berubah sih menurut gua. Cewek bisa bekerja. Ini konteksnya udah berkeluarga ya, tapi cewek bisa bekerja, cewek bisa akses pendidikan. Tapi kan zaman dulu, dan menurut gua ada beberapa daerah masih tertutup nih akses itu untuk perempuan gitu. Jadi memang akhirnya stigmanya ke perempuan lagi. Iya, jadinya stigma parahnya ke perempuan ya. Nah, sebelum masuk jauh ke yang masalah relasi kuasa, itu namanya patriarki ya. Kayak gitu. Itu ntar kita bahas lagi berarti ya. Ada satu tema nih yang akan jadi bocoran. Karena kita bahas yang hamil ya. Kita balik lagi aja ya sebelum kita membahas lebih jauh yang tadi. Lari. Kejauhan. Lari, kita stop dulu ya. Kita balikin lagi deh, ya Vin. Kayak ini nih fenomena ini udah ada. Ternyata kita tadi udah mendiskusikan bahwa ada gap nih informasi dan segala macam. Kak Lasma, ada pesan nggak sih untuk misalkan ke dunia pendidikannya kah, atau ke Kementerian Pendidikan kita, ke masyarakat terkait bagaimana sih menyikapi fenomena itu sebaiknya? Nah, sebagai masyarakat, sebagai apapun ya. Yang pertama kita harus mau dulu apa ya bahasa gue tuh, cek lah, sama-sama cek kenapa hal ini terjadi gitu. Faktor-faktornya nggak cuma sekedar anaknya nakal, ada faktor-faktor lain pasti, gue yakin faktor-faktor lain ya. Contohnya gitu ya, mungkin tadi tidak mendapatkan pendidikan seks di tempat yang seharusnya gitu ya, dari keluarga, dari sekolah gitu ya. Terus jadi mau nggak kita berbenah di situ dulu tuh, ya kan? Apa nih yang salah sebenarnya? Yang kedua, kalaupun terjadi, respon mekanismenya harusnya mau gimana? Apakah hanya semata-mata ini salah keluarin, atau sebenarnya ada kayak aku usulkannya lebih kayak sistem pendampingan apa yang bisa dilakukan kepada siswa-siswa yang tadi ngalamin itu gitu, mengalami hubungan seks di luar nikah mungkin, atau kalau gue lebih bilangnya gini, hubungan seks sejak dini, terlalu dini gitu misalnya. Nah, apa pendampingan yang bisa dilakukan supaya nggak semata-mata akhirnya udah nggak lulus sekolah, putus sekolah, malah habis itu luntang-lantung hidupnya. Dia nggak bisa berbenah juga, nanti anaknya kalaupun jadi maksudnya kan hamil di luar nikah, hamil berarti punya anak kan, akhirnya akses anak kesehatan, pendidikan pandangannya juga terhambat gitu. Jadi memang ya balik lagi ya, dunia pendidikan menurut aku bukan hanya sekedar ijazah, ada yang membangun pola pikir ya. Gitu. Jadi itu sih yang mungkin harus dirubah di tengah-tengah dunia pendidikan. Pak Menteri, tolong akomodir pendapat kita. Kalau dia nonton, semoga aja masuk ke beranda handphone dia ya. Iya. Dari lu Vin. Apa ya? Kalau gue sih sepakat sama Kak Lasma itu soal bertanggung jawab sih. Ajarkan anak-anak itu bertanggung jawab sejak dini. Jangan cuma dilarang doang gitu. Maksudnya kalau dilarang doang kan anak akan makin penasaran dan akan nyoba-nyoba sendiri, apalagi dengan adanya teknologi informasi kayak sekarang ini gitu kan. Wah, itu bakal makin parah gitu. Dan sex education ya mungkin itu menurut gua harus ada sih di sekolah gitu. Tapi ya gimana cara kalian menyusun pendidikannya ya gimana kalian enggak kalian ya, tapi orang-orang yang ada di punya peran untuk merubah ini. Nah gitu. Iya, mungkin kan dan kalian juga lebih mengerti lah dalam menyusun hal yang kayak gitu. Cuman saran gue sih ya lu masukin lah sex education ini gitu, jangan cuma sekadar melarang doang gitu. Itu sih kalau dari gue. Itu aja sih kalau gue. Masa nggak lu? Iya. Gimana? Kalau gue setuju sih. Iya. Karena gini nggak sih, dikit lagi. Ketika orang dilarang, misalnya nih, kan penasaran kalian yang tadi dilakukan. Jadi mau nggak cerita? Enggak kan? Diam-diam kan? Iya. Kecuali gini, boleh pacaran misalnya ya. Tapi kan itu anak jadi terbuka ya. Ma, ada yang suka nih sama aku jadi curhat kan. Tapi kalau dari awal udah nggak boleh ya, dilarang, tapi nggak diberikan kesempatan untuk bercerita, akhirnya diam-diam
malah cerita ke cowoknya jauh kan jauh. Kita nggak bisa ini dampingin. Kalau bahasa aku tuh sukanya mendampingi si proses itu. Iya, kalau dari gua tadi setuju sih kayak pendampingan dan baik lagi sekolah ini bukan hanya soal menghafal pelajaran ya. Dia harus harus disiapkan harus mencetak orang yang siap untuk berpikir untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya gitu ya sih. Termasuk tadi ya kalau dia hamil ya artian lu juga harus menumbuhkan juga pola pikir dia bagaimana untuk bertanggung jawab atas anaknya dan kehidupannya di masa depan. Jadi jangan sampai dilepas lah, jangan sampai dikeluarin. Kalau menurutku kayak gitu ya. Kurikulum bertanggung jawab atas kejadian itu harus ada sih. Kurikulum bertanggung jawab. Ya segitu aja ya masyarakat tanpa stigma. Mungkin nanti isu bocoran selanjutnya soal patriarki ya. Kalau penasaran kita akan angkat sih dengan Kalasma atau mungkin dengan siapa ya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it.